Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mabadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji bagaimana pertolongan Allah itu bisa turun, ya, atau kita supaya ditolong Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya agar hidup ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan. Kemudian salawat dan salam terus kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita dapat memeluk ajaran Islam, agama Islam ini, menikmati agama atau beragama, hidup menjadi terarah, ya, menjadi bernilai, bermakna. Tentu atas perjuangan beliau. Kemudian juga sholawat kepada ahlul bait beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang juga melanjutkan, ya, dakwah beliau, serta kita semua umatnya yang meneladani, yang mau mencontoh ihya sunnah, mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu pertolongan Allah yang pertama akan turun kalau kita melakukan steril, ya. Dalam kitab ini Dr. Majdi Al-Hilali memberikan panduan. Yang pertama waktu itu steril. Steril maknanya mensterilkan tujuan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kedua, steril tauhid, ya, bebas dari apa? Syirik. Yang ketiga, turunan dari steril itu steril ittiba, bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul secara kafah atau secara lengkap. Nah, yang kedua dari poin yang pertama ittiba itu steril itu, yang kedua yaitu memuliakan syiar-syiar Allah, supaya kita ditolong. Kita apa? Muliakan syiar-syiar agama Allah ini. Itu menjadi apa? Cara, ya, sebab pertolongan Allah turun yang kedua. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah Allah perintahkan, dan barang siapa mengagungkan yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar agama Allah ini, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Karenanya
kita supaya Allah terus tolong tampakkan yang memang amalan itu harus ditampakkan dengan senantiasa menjaga hati, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Syiar-syiar ini tampakkan, syiar-syiar Allah itu wujudkan. Apa diantaranya? Apa saja yang Allah perintahkan, ibadah-ibadah yang ada, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, dakwah, majelis ilmu, tadarus Al-Quran, ya, khatmil Quran, syiar-syiar yang memang bagian daripada agama kita ini. Kalau bukan kita yang kemudian membudayakan, mempromosikan, mensosialisasikan, siapa kalau bukan kita sebagai pemeluk agama ini, sebagai umat. Setelah yang wajib, ya, cara mendekatkan diri atau mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi. Bisyai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani li'u'idzannahu. Itu di pondok. Sesiapa yang memerangi waliku, maka aku mengizinkannya untuk diperangi. Tidaklah hambaku, ini caranya, mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, dari apa yang aku telah wajibkan. Jadi cara yang pertama gimana? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah, ya, amalkan yang wajib. Ibadah yang hukumnya wajib, fardu, tegakkan itu. Setelah itu yang wajib telah sempurna. Cara yang kedua dalam hadis ini, hambaku akan selalu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Nih. Makanya antum sebagai santri memang tugasnya mengamalkan ilmu yang harus bisa diamalkan, yang sudah bisa diamalkan. Terang saja kalau harus tadarus menuju azan, ya, harus ada taklim sebagai sebuah, ya, kewajiban menegakkan syiar, ya, bukan mengada-ngada. Memang agama begitu, ya. Hadis ini terang memerintahkan menegakkan syiar-syiar yang wajib. Setelah itu amalan-amalan yang sunnah. Sehingga pada akhirnya manusia atau seorang hamba itu bisa mendapatkan cintanya Allah, mahabbatullah. Jikalau aku mencintainya, kata hadis ini lanjutannya, Allah menjelaskan,
Jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Maknanya apa? Dia tidak akan mendengarkan yang haram, ya. Ya Allah tidak mungkin melakukan dosa gitu. Pandangannya yang digunakan untuk memandang, sorot matanya, ya, melihat yang baik, bukannya haram. Tangannya pun yang digunakan untuk memukul atau kakinya yang digunakan untuk berjalan, jikalau dia meminta kepadaku pasti akan aku memberinya semuanya. Tangan, kaki untuk kebaikan. Nah, bonusnya apa? Kalau memohon kepada Allah, nih. Bonusnya apa? Wala in sa'alani la'utiyannahu. Hambaku kalau sudah begitu meminta kepadaku, aku beri. La'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Jikalau dia meminta perlindungan, ya, akan Allah beri perlindungan. Selesai. Namanya menjadi wali Allah, dijaga. Caranya ihfadillah yahfadka. Caranya apa? Menjaga agama ini dengan mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ya. Pada akhirnya dijamin apa tadi? Jaminan Allah apa? Kalau berdoa dikabulkan, meminta diberi, kalau pengen dilindungi Allah lindungi dari segala apa? Mara bahaya tentunya, mudarat, musibah. Hadis riwayat Bukhari. Yakin enggak dengan janji Allah dalam hadis ini? Yakin secara hakul yakin apa yakin karena sudah berpengalaman berdoa tidak kabul-kabul, rasanya jenuh. Jadi Allah ini ngabulin enggak sih gitu kan? Protes. Coba. Bagaimana akidah kita, keimanan kita terhadap janji-janji Allah ini? Umumnya apa yang kita minta tidak terwujud itu mengandung hikmah, bukan Allah tidak mengabulkan atau Allah itu mengingkari janji dalam hadis ini. Dengan ilmu dan semuanya Allah miliki itu, manusia diberikan yang terbaik untuknya. Meskipun menurut manusia keinginannya itu baik, tapi kok enggak terwujud, ya. Alhamdulillah. Apa masalahnya kalau Allah melindungi kita? Enggak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencelakai kita kalau Allah melindungi. Pertanyaannya, supaya dilindungi Allah itu bagaimana? Syarat-syarat memasuki atau kategori orang yang layak, hamba Allah yang pantas Allah lindungi. Tentu hamba Allah yang taat, hamba Allah yang beriman, yang benar, yang solih. Dengan sendirinya Allah menurunkan perlindungan kepada hamba tersebut. Banyak ya problem masalah hidup ini daripada solusinya, dan sebabnya diantaranya adalah meremehkan sholat fardu, apa? Ad-du'us sholat, menyia-nyiakan sholat. Itu kalau kita cek orang yang terlilit masalah hutang, orang yang hidupnya selalu penuh dengan masalah, ya, ibadah sholatnya dicek. Banyak ulama menyarankan demikian.
seperti apa kamu serius, ya, sungguh-sungguh, ya, peduli, hati-hati dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah sholat fardu, maka berbanding, ya, ujian dan masalah. Semakin sholatnya benar, masalahnya semakin sedikit. Semakin sholatnya salah, ya, bermasalah, masalah hidupnya semakin banyak. Maka seorang lelaki mukmin, beliau nasihatkan di sini, hendaknya bagaimana bersemangat, bahkan tamak, ya, di saf pertama. Apa? Berada di saf pertama ketika sholat fardu berjamaah di masjid. Bahkan ini sebagai syiar lagi, bersegera menuju masjid sebelum azan. 10 menit, 15 menit sudah kita sering ulang-ulang untuk ditegakkan tilawah syiar, lalu kemudian menyambut azan, menunggu dengan duduk beriktikaf, ya, di setiap sholat 5 waktu, 10 menit sampai 15 menit, sambil mensiarkan di lingkungan supaya terbangun, membantu apa? Membangunkan secara tidak langsung terdengar suara itu, berarti pertanda akan segera azan kalau waktu subuh, ya. Begitulah, ya, amaliyah yaumiyah seorang muslim, agar apa? Allah senantiasa memberikan pertolongan. Jelas, Din? Yang pertama apa, Din? Yang pembahasan malam ini, supaya Allah menolong kita tegakkan syiar-syiar agama Allah dengan mengamalkan yang wajib, lalu kemudian yang sunnah. Apa wujudnya? Ya, syiar dakwah, syiar tilawah, ya, dari masjid terdengar dakwah, ya. Terus istiqomah. Kemudian berikutnya, hadirin Allah, yang kedua pada pembahasan ini, tapi yang ketiga pada urutannya, tawakal kepada Allah dan ridho bil qada. Supaya apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Seorang mukmin wajib bertawakal kepada Allah dalam semua urusannya. Tentu saja dalam makna yang benar, bukan pasrah, tidak ikhtiar, ya. Ketika dikatakan tawakal di sini bukan bermakna apatis, pasif, menunggu takdir, bukan. Makna tawakal terkandung di dalamnya pasca ikhtiar, setelah berusaha, setelah berikhtiar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perbuatan tidaklah bertentangan, ya. Orang melakukan sebab, bekerja, orang belajar, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Justru memang urutannya demikian, berusaha dulu baru bertawakal. Maka ikhtiar itu disempurnakan dengan bertawakal. Tawakal adalah penyempurnanya ikhtiar. Kita diperintahkan untuk melakukan sebab nih. Fa'tasiru fil ardi, kita diperintahkan untuk sebab, ya,
melakukan sebab-sebab, maka hendaklah hatinya tidak tunduk dan tergantung dengannya. Sebab diperintahkan, tetapi ini guru amal bakti tidak boleh menggantungkan kepada sebab, tidak boleh menyandarkan kepada sebab. Kenapa demikian? Apapun yang dilakukan oleh manusia atau kita sebagai hambanya bisa berhasil, bisa terwujud, bisa terlaksana jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Maka sebab-sebab itu, bekerjanya, menanamnya, mengajarnya guru, muridnya diharapkan pintar, berhasil, itu semua jika Allah menghendaki. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan manusia kecuali semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin ketika melakukan sebab-sebab itu, maka hendaklah hatinya tidak tunduk bergantung kepada sebab. Ya, karena guru agamanya Ustadz Jebri orangnya alim, ya, muhsin, mutakin, ya. Jadi murid amal bakti pasti solehah yang akhwat, soleh yang ikhwan. Karena gurunya yang mengajar, sebab gurunya mengajar. Menyandarkan kepada sebab seperti itu dilarang, ya. Tawakal kepada Allah, ridho kepada Allah, diperintahkan melakukan sebab, tetapi tidak boleh menggantungkan keberhasilan kepada sebab. Jadi keberhasilan kita dalam upaya-upaya yang kita lakukan semua atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal memandang bahwa dirinya telah menunaikan kewajiban, ya. Kewajibannya apa? Menyerahkan. Berat urusan dunia ini? Berat apa ringan? Berat apa ringan, Abedi? Beban-beban kehidupan ini bila mana kita pikir sendiri berat. Maka Allah perintahkan, udah, bagianmu berusaha, berdoa termasuk bagian daripada usaha, berikutnya serahkan. Bisa menyerahkan ini kepada Allah. Biasanya apa? Sulit. Selalu apa, Bi? Kali dipikir sampai nggak bisa tidur. Buktinya itu begadang, dipikir skripsinya. Apa ya? Nggak percaya. Dipikir gitu. Sampai ke bawah begadang nggak bisa tidur. Mikirkan masalahnya itu. Apa iya? Semudah itu kemudian melupakan, menyerahkan. Mungkin kalau dilupa-lupakan dalam arti seperti orang lari dari tanggung jawab sejenak, mungkin begitu ya, tapi akan hadir kembali besok masalahnya. Kalau sudah benar mengerjakan sesuai ilmu pengetahuan, udah benar nih ikhtiarnya, udah disiplin nih, udah energik nih, kerja keras nih, ya, udah sungguh-sungguh lah usahanya, baru pantas menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti kita memang lemah, sebagai bukti bahwa kita memang perlu dan sangat perlu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah, yang keempat dalam urutan pertolongan Allah akan turun. Yang ketiga tadi tawakal, ridho. Yang keempat pendek angan-angan.
apa? Pendek angan-angan. Wih, angan-angan nih. Dunia ini mau digegem. Gimana itu, Bi? Mau dimiliki semua. Seorang mukmin setiap saat, maka kalau ABD kita dihitung umurnya 40 tahun sukses, ternyata 40 tahun terminal pertama kematian. Banyak orang soleh yang meninggal di usia itu. Pendek angan-angan ini kemudian menjadi poin yang keempat, supaya orang ingat kematian, supaya orang di dunia ini merasa asing. Pak Sujarmudi meninggal ya. Lalu Abadi saya tanya, kamu kapan? Saya kapan? Abadi nggak pernah kepikiran ya, pikirannya masih ngumpulin duit mau melamar gitu, masih 20-an gitu. Nggak tahu kalau umurnya bisa jadi pendek. Seperti apa di filosofinya di pohon buah kelapa. Ya, lihat tuh, ada yang putih baru bunga sudah apa? Gugur. Ada yang pentil jadi. Pentil ini maknanya buah kecil, bukan pentil susu pentil itu bukan. Kamu nanya susu apa? Susu pentilmu apa gimana? Ya susu Indomil itu untuk minum kok. Susu apa? Mau nyusu aja kamu ini. Kalau udah malam Sabtu, malam Minggu udah nggak karu-karuan nih. Noleng. Jadi ada yang blulu ya. Blulu itu apa istilahnya? Kelapa yang buah yang sudah agak gede ya, bisa untuk mainan. Lalu cengkir ya, cengkir ini belum degan ya. Lalu degan kan yang dijual itu. Lalu gembotok ya kan. Kakaknya degan itu yang untuk buat botok sama parutan getuk ya. Baru kemudian santan. Bahkan kita pernah lihat sampai tetap menggantung di janjangan kelapa itu tumbuh tunas di. Itu berarti apa? Sangat tua kan? Sampai sangat tua itu kelapa itu tidak diambil di hutan-hutan kecil itu. Pernah saya masuk, di atas itu sudah tumbuh tunas. Seperti pramukanya Habib Jabri itu, tunas. Dia masih belum jatuh. Berarti apa? Itu mungkin gambaran orang yang kita dapati di dunia ini umurnya sampai ratusan tahun. Ada 1-2 orang 120 tahun. Ya. Bilangannya. Walaupun kata Nabi sedikit ya, umatku yang umurnya lebih dari 60 sampai 70 tahun. Hadirin Allah, pendek angan-angan ini kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing, gharib ya, asing. Atau abirus sabil, atau orang yang sedang safar. Tidak mungkin di dunia ini mau selama-lamanya, atau orang yang safar itu mau pindah ke situ. Orang yang safar hanya melintasi saja. Hanya apa? Berhenti sejenak. Tidak akan berdiam di situ selamanya. Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada Mujahid mufassir, "Idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa." Santri, perhatikan din. Jikalau engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu datangnya pagi. Idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabahi wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Jikalau engkau berada di pagi hari, maka janganlah
menunggu datangnya sore. Nggak usah ngangen-ngangen sore nungguin ngapain, ngelamun nanti. Manfaatkanlah kata Rasul masa sehatmu, khud min sihatikali sakomika, sebelum masa sakitmu, dan hayatika li mautika, sebelum matimu. Perhatikan hidupmu, cek waktumu digunakan untuk apa. Biasanya apa ini? Tarsok ya. Dia menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amal. Gambar kamu. Tulis. Din. Tulis tadi. Kalau berada di waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau berada di waktu pagi jangan nunggu sore. Manfaatkanlah masa sehat sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Rasa-rasanya sering disimpulkan ya di Abi Rusdi, ingat apa tidak? Pokoknya 24 jam yang Allah berikan itu sudah full. Tidak ada waktu yang sia-sia, full amal soleh dengan berbagai bentuk jenisnya kadang membersihkan masjid, pondok, halaman, ro'an itu amal soleh, penerapan atau huruf satrul iman, anatufatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tinggal walview ya antum, cara pandang nyapu ini beban apa sebagai sebuah kebaikan amal soleh. Sambil sehat juga mungkin ya Bidiki ya, 30 menit nyapu sampai 1 jam, katanya olahraga cari keringat. Maka tujuannya mengeluarkan keringat, pembakaran sehat. Ketika dengan nyapu ngepel berkeringat, berarti tujuan mengeluarkan keringat sudah tercapai. Ada manfaat secara kesehatan fisiknya, pembakaran lemak. Ya, kemudian beraktivitas mengajar, kuliah, ya. Sela-sela waktunya bisa sholat duha, amaliyah yaumiyah, ya, berzikir. Abi Rusdi yang ahli zikir, sarjana zikir dan pikir gitu kan, seimbang. Maka kemudian memasak mungkin. Ini Abi Arga Abi tadi koki masjid ya. Untuk menghemat, belum bisa mandiri, masih perlu bantuan orang tua, ringankan sedikit mungkin, minimalisir mungkin meminta uang. Gimana caranya hemat? Ya. Waktu yang ada cukup untuk masak, cukup untuk ro'an, cukup untuk belajar buat makalah, cukup untuk hadir di kampus. Waktunya digunakan sebaik mungkin, tidak ada yang mubazir, tidak ada yang dosa. Bahkan Ibnu Qayyim beliau nasihatkan, kalau waktu tidak dihabiskan, digunakan untuk ketaatan, amal-amal soleh, maka waktu itu bisa melenceng atau digunakan dalam maksiat. Caranya supaya selamat, gak ada cara lain, sibukkan. Beberapa hari ini Abi Rusdi saya amati dengan perubahan jadwal, ya, dengan selesainya ujian tidak rela, ya. Kalau santri harus setiap malam main ngobrol. Nah, memang mereka harus diarahkan, maka kita kembali jadwalkan mulai semalam ya, kemarin malam ya. Rugi ya. Libur pun kita sangat tidak ingin lama-lama. Ya. Waktu di hadapan Allah. Ya antum kalau bayangkan, coba komparasi. Ya Bidiki, antum yang punya kawan-kawan kuliah di Timur Tengah ada enggak? Memangnya kayak kita ini libur sekarang nih? Enggak kan? Jadi libur di dalam perspektif Islam, Abi Jabri yang punya teman kuliah di Mesir apa di mana, Saudi, ya enggak sama lah. Libur sekolah apa ini? Tahun pelajarannya kan enggak sama.
Lalu pertanyaannya, kenapa dilibur-liburkan itu dan harus ada misalnya? Kalau bernilai waktu itu libur menjadi rugi, bebas santri itu berkelana nggak karuan, sholat duha ditinggalkan, tahajud ditinggalkan, menelaah kitab ditinggalkan, menghafal ditinggalkan, murojaah ditinggalkan, terlalu lama. Apakah kita mau membiarkan begitu saja waktu itu terbuang sia-sia? Tentu tidak. Bagaimana kita mengurangilah setidak-tidaknya tidak full 2 bulan dalam setahun begitu. Ya berjuang itu 2 bulan dalam setahun. Kita kurangi di Ica ini 1 bulan saja, lebih-lebihnya ya karena yang jauh selama 1 tahun. Kita sudah berikhtiar gitu ya, berusaha. Waktu kita dalam 1 tahun itu hanya 1 bulanan yang libur, itu pun pengertiannya liburnya libur belajar di sekolah di pondok, bukan libur ibadah harusnya. Tidak mungkin. Atau piketnya libur Adi, ya nggak mungkin lah kita tetap mengotori atau kotor itu masjid, kotor itu kamar, kotor itu halaman, nggak mungkin. Ya santri, antum jangan anggap saja kalau hari Ahad libur semuanya nggak dikerjakan, ya nggak bisa. Di rumah antum pun ya ibu antum nyapu, masak, itulah kehidupan, ya. Maka tidak boleh panjang angan-angan ini akhirnya apa? Membuat malas, menjadi malas. Kita juga bisa hitung supaya tidak terlena, mawas diri. Berapa banyak orang yang ini di akhir tahun ya, tahun 2022 masih bersama kita, ternyata di tahun 2023 sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang sudah berpulang memiliki harapan, obsesi masa depan seperti kita sama itu. Punya angan-angan yang sama, pengen umur panjang, pengen bertobat di akhir hayat, ya kan, di usia tua, pengen bersedekah, pengen semuanya, tetapi umur, ya, siapa yang tahu Allah kemudian mencabut nyawanya, selesai usianya telah tutup usia, sudah tidak berguna lagi, penyesalan demi penyesalan. Oleh karenanya kita mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, mengandung hikmah, pelajaran. Faktabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, ya wahai orang-orang yang memiliki pandangan, maksudnya berpikir, ya. Kemudian berikutnya ada itu yang keempat, dan yang kelima, agar Allah menolong kita kaya jiwa dengan qanaah. Kita harus qanaah wa qanaatu bil qalil, itu sifat orang takwa. Merasa cukup puas dengan apa yang Allah berikan. Caranya hitung-hitung, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Hitung-hitung nikmat yang terus menerus Allah berikan. Allah memberi kita nikmat tiada henti, walaupun kita mengingkari, mengkufuri, tidak mensyukuri, ya. Allah tapi terus berikan nikmat-nikmat itu. Maka orang yang kaya, kata Rasul, bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, akan tetapi yang kaya adalah ghina nafs, kaya jiwa, maknanya qanaah, ya, kaya jiwa, orang yang merasa cukup, Dunia ini tidak ada habisnya, Abi Adi, seperti meminum air laut katanya,
selalu kurang, haus terus. Ya. Alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir itu. Terus bermegah-megah mengejar dunia. Kapan berakhirnya? Sampai masuk kubur, sampai mulutnya disumpal dengan tanah, kata Nabi itu. Jika anak Adam itu memiliki satu lembah gunung emas, dia masih ingin memiliki gunung atau lembah emas yang kedua. Sampai mulutnya disumpal dengan tanah, baru dia berhenti, maknanya mati. Sebelum mati, manusia apa? Terus tamak, rakus, baik itu harta, baik itu jabatan, ya, peraturan-peraturan yang ada bagaimana bisa terus, ya, punya jabatan, sambung menyambung, turun temurun mungkin, apa namanya, dinasti ya, ya, diwariskan itu, ya, jabatannya. Begitulah gambaran orang yang tamak, ya, rakus. Maka orang yang ingin ditolong oleh Allah harus membuang rakusnya, diganti dengan qanaah. Apa faedahnya qanaah? Merasa cukup, kaya jiwa. Bagi seorang mukmin adalah tidak melihat dan menyelidiki orang yang diberi kenikmatan dunia yang lebih oleh Allah, ya. Ya, ada orang yang iri, temannya dapat rezeki banyak, Abi Rusdi gajinya besar, Abi Teddy dikit, Abi Jepri enggak, iri. Disuruh iri juga kalau temannya meninggal. Kenapa? Karena rezeki dan kematian sama, pemberian dari Allah, anugerah, ya. Maka kalau kita iri kepada nikmat saudara kita, irilah juga terhadap musibah, cobaan yang dihadapi oleh saudara kita. Kenapa kita hanya iri nikmat saja? Nah, itulah ketidak sportif, Bapak ya, konsekuen ya. Kalau iri semua, karena semuanya berasal dari Allah, ya. Allah ingatkan dalam surat Toha, memang ada orang yang diberikan harta berlimpah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamudanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, ya, sebagai zahrah, ya, zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Ternyata apa? Linaftinahum fi, untuk mencobai, ujian mereka itu dengan dunia itu. Diberikan nikmat-nikmat dunia itu sebagai cobaan, dicobai oleh Allah, dites. Dan warisku rabbika khairu wa abqa, dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi memang tabiat, ya, kehidupan dunia ini ujian. Orang beriman diuji dengan bisa jadi kesempitan harta, kekurangan materi, yang temannya kebalikannya, ya, tetangganya, saudaranya kebalikannya, diberikan berlimpah ruah dunia itu. Tapi ingat, dunia yang berlimpah ruah yang Allah berikan itu sebagai cobaan, istidraj, bisa jadi, ya, ujian. Apakah orang itu, tetangga kita itu, saudara kita itu, teman kita itu yang berlimpah ruah itu bisa selamat terhadap cobaan atau fitnah dunia itu, ya. Dan kita harusnya lebih memilih karunia dari Allah dengan cara menerima segala yang
Allah tetapkan menjadi bagian rezeki kita. Kalau materi, menjadi bagian jabatan kita, jabatan tertinggi sebagai apa? Orang yang bertakwa misalnya, orang yang mutakin, daripada jabatan-jabatan yang ada di dunia. Kita meminta ya kepastian, bermohon, benarkah kita termasuk orang-orang siddiqin? Apakah kita termasuk orang-orang solihin? Kalau syuhada jelas tidak termasuk, wong kita tidak berperang. Ya. Oleh karenanya enggak ada ruang bagi kita untuk protes ya terhadap ketetapan-ketetapan Allah, sehingga tidak ada pilihannya kecuali kita belajar ya, berusaha qanaah, menerima, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Di antara faedah-faedah lain, qanaah ini melahirkan zuhud. Zuhud fid dunya. Yuhibbu qaullah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ya. Zuhud fid dunya. Seorang mukmin adalah orang yang membersihkan hatinya dari hubbud dunia, cinta terhadap dunia, sehingga dia tidak berbahagia jika tidak punya harta atau tidak memperoleh harta, bersedih. Ya, dia dijauhkan dari harta, bersedih. Ya, padahal Allah tetapkan yang terbaik ya. Likaila ta'sau ala ma fataku wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu lebay, bergembira, bijapri terhadap apa yang luput ya darimu, yang luput darimu kamu bersedihnya sangat. Dan kebalikannya, kalau mendapatkan nikmat, gembira lebaynya berlebihan terhadap apa yang diberikan kepadamu. Semuanya berasal dari Allah. Ya, semuanya bernilai sebagai ujian, dan kebanyakan orang itu lulus ujian kesempitan, penderitaan, kemiskinan, kekurangan, lulus, sukses diuji itu. Tetapi sebaliknya, orang banyak yang gagal dengan ujian kecukupan ya, melimpah ruahnya harta, akhirnya orang itu lalai, ghaflah, dan tidak sedikit yang sebab hartanya itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam kubangan maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin Allah, kemudian yang keenam, satu lagi menghitung waktunya, agar Allah menolong kita iffah. Apa itu? Iffah, walfiu, kita iffah, memelihara diri dan kehormatan. Kamu kalau tidak beradab, santri, kepada dirimu sendiri saja kamu tidak bisa menghargai dengan hidup selayaknya memakai sandal misalnya. Adab hidup sehari-hari, itu nanti taklim habis adab sehari-hari. Perilaku hidup bersih, sehat. Kalau antum jorok, antum turun kehormatannya itu, dicap. Ada kan, Abi Diki udah bilang ya, Abi siapa lagi bilang? Abi Ustadz Adi Saputra bilang katanya, orang kok gak ganti-ganti baju gitu. Ya, siapa yang bilang ke saya? Itu aja bajunya, kelihatan kumel gitu. Ya, Abi Adi. Oh, kulu-kulu gitu, nggak rapi gitu ya.
Sendal nggak ada, pakai sendal siapa coba? Nggak beres. Itu sama dengan apa? Merendahkan dirinya sendiri, santri itu, orang itu. Di antara bentuk ifah itu jangan meminta-minta tuh kepada manusia, itu jangan ngemis. Ya, apalagi bentar-bentar apa ngutang, minjem terus. Pinjem 100 dong. Gimana pinjem itu? Ya. Pinjem 100 dong. Udahlah. Enggak usah-usah aja. Belum lunas utangnya nambah lagi. Utang lagi lah, ganti orang. Sekeliling orang itu diutanginya semua nanti. Santri pula mau diutangin pula nanti. Kalau makan kawannya nggak dibagi, kasih bagi. Habis seduluan gitu. Ya. Itu namanya tidak ifah, tidak menjaga diri dan kehormatan. Baik, paham ya ifah ya? Jangan minta-minta, jangan pakai barang orang, ya. Pokoknya orang itu disiplin gitu, punyaku, peci, bukan di atas AC. Gimana sih? Temu di pohon jambu, berserak-serak karuan, ya. Pakaian mana Abi Arga ini? Kalau sholat itu pakai, kalau pun pakai kaos, pakai jas lah kayak Ustadz Jepri Al-Bukhari kan. Jangan kaos utuh, kaos murni, ya, nggak ada tambahannya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.